Welcome back, Bray. Kalian tahu siapa raja free kick sebenarnya? Bukan Cristiano Ronaldo, bukan Lionel Messi, bukan Ronaldinho, bukan Kakak, bukan Pirlo, bukan David Beckham, bukan Roberto Carlos, Pele, dan masih banyak lagi. Tapi inilah sosok dengan 77 golnya melalui free kick, dan dia adalah rajanya free kick dunia. Siapa dia? Yuk kita simak. Alors dans ces cas-là, sur le banc lyonnais, on dit qu'il y a pénalty pour Lyon lorsqu'on offre un coup franc à Juninho. On connaît ses qualités, là c'est un peu loin quand même, mais visiblement... Ouais, il est bien parti. Oh, quel but! Quel but de Juninho à la 5e minute de cette rencontre. Ouais, un coup franc qui vient pratiquement le 30 mètres, Claude, et qui laisse Oliver Kahn pratiquement sans réaction. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ada pemain yang gemar mencetak gol dengan menggunakan gaya akrobatik. Ada pula yang hobi menjebol gawang dengan memanfaatkan tendangan keras. Lalu, yang tak kalah menarik adalah seni menciptakan gol dengan memanfaatkan situasi bola mati. Dalam sejarahnya, ada sejumlah pemain yang terkenal dengan cara mencetak gol semacam ini. Yang paling populer, mungkin sang pria tampan asal Britania bernama David Beckham, si pelontos asal Brazil Roberto Carlos, atau setidaknya lelaki elegan dengan rambut panjang asal Italia Andrea Pirlo. Jika kalian bertanya, siapa pencetak gol tendangan bebas terbanyak dalam sejarah sepak bola? Jawabannya bukan yang baru saja disebutkan. Hingga saat video ini dibuat, jawabannya masih tetap sama. Dia adalah Juninho Pernambucano. Puerta, directamente a puerta, ni cabeza ni nada. Golazo de Juninho. Gol del Olympique de Lyon. Bagi generasi Z, mungkin namanya terdengar asing di telinga. Betul sekali. Tetapi, bagi pecinta sepak bola awal tahun 2000-an, tentu mengenal sosoknya. Seorang pemain yang disebut sebagai dewa tendangan bebas. Pemain sekelas Cristiano Ronaldo dan Andrea Pirlo bahkan disebut mengadaptasi cara menendang darinya. Iya, benar sekali itu. Lantas, seberapa hebat Juninho di masanya hingga ia disebut sebagai The God of Free Kick? Ya, Simak kisahnya. Simak kisahnya. Ini raja free kick sebenarnya nih, Bray. Brazil. Luar biasa ya, Brazil memang tidak kehabisan sebagai pencetak sepak bola hebat ya. Wow. Maestro from Brazil. Juninho in zona di sparo, prova ed è uno splendido gol. Juninho Pernambucano. Wow. Sangat jauh ya. From distance is the newly arrived Juninho, and by his standards that was close range. Sudut pojok sebelah kanan. Biasa, Bray. Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Oh là là, c'est incroyable. Il a mis luar biasa. Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. atau akrab disapa Juninho Pernambucano, lahir pada 30 Januari 1975 di Recife, Brazil. Tidak banyak informasi tentang kehidupan Juninho ketika kecil. Tetapi yang jelas, dia memulai karir di klub lokal asal tempat kelahirannya, Sport Recife, yang bermain di Liga Regional Brazil. Bermain untuk klub tersebut tidak butuh waktu lama bagi Juninho untuk tunjukkan bakat.
Pada tahun 93, dia menembus tim utama dan cepat beradaptasi dengan timnya. Jogador tem bom motivo para estar alegre. É Juninho, uma das revelações da equipe. Juninho. There's your answer. It is a Juninho special. Selama 2 musim di sana, ia bantu sumbangkan beberapa trofi bergengsi bagi Sport Recife. Sport Recife. Termasuk trofi Campeonato Pernambucano di tahun 94, trofi pertama yang kemudian menjadi nama belakangnya. Pernambucano. Oh, iya. Juninho sendiri adalah panggilan untuk junior kecil. Demikian asal-usul nama Juninho Pernambucano. Still Juninho. Wow. They are turning it into a masterclass. Melihat bakatnya yang dipandang mengagumkan, Vasco da Gama tertarik untuk membawanya ke Estadio São Januário. Pada tahun 95, Vasco da Gama, Juninho resmi bergabung dengan Vasco da Gama. Ketika itu usianya 20 tahun. 20 tahun ya. Bermain dengan klub kasta 1 Liga Brazil membuat bakatnya semakin berkembang. Meski masih muda, dia berhasil menjadi andalan tim dan menjelma jadi bakat muda menjanjikan. Di Vasco da Gama, Juninho tidak berjalan sendirian. Luar biasa. Ketika ya, itu, gol-golnya. ada nama Romario hingga Edmundo, yang tak lain adalah legenda Brazil yang menjadi idola sekaligus mentor bagi Juninho muda. Dengan lingkungan tersebut, tentu membantunya mengasah teknik dan caranya dalam bermain jadi lebih baik. Di sana, dia tumbuh jadi gelandang yang cukup mengesankan. Berkat wibawa dan ketenangannya di atas lapangan, dia bahkan sampai dijuluki sebagai Reginho de São Januário, yang berarti Raja Kecil São Januário. Raja Kecil. Tetapi, dari semua atributnya, tendangan bebas memang sudah terlihat sebagai bakat yang paling menonjol. Wow. Vai luar Juninho na biasa cobrança ya. da falta. Gol! Sangat luar biasa. Wow, jauh. Wih, dari jarak jauh bisa melengkung kayak Di gitu, Vasco da Gama, dia sudah sering mencetak gol dari situasi bola mati. Beberapa gol di antaranya terlihat sangat-sangat menakjubkan. Wow. Selama 5 musim berseragam Vasco da Gama, dia berhasil memenangkan beberapa trofi. Di antaranya adalah Campeonato Brasileiro Serie A pada tahun 97 dan 2000, Copa Libertadores 98, dan juga Copa Sudamericana pada tahun 2000. Prestasinya tidak sampai di situ saja. Karena memang punya potensi dengan sejumlah permainan atraktif, Juninho juga sempat mendapat penghargaan Brazil kala itu. Dari situ juga, dia mendapat panggilan pertamanya ke timnas Brazil. Esse é Juninho. Vitor passou na direita. Juninho prendeu. Se livrou bem da marcação. Juninho. Gol! 5 musim tampil bersama Vasco da Gama membuka jalan baru yang lebih lebar untuk Juninho. Beberapa klub Eropa dikabarkan meminati jasanya. Lyon. Petualangannya berlanjut ke Prancis setelah ia memutuskan bergabung dengan Olympique Lyon pada Juli tahun 2000. Dia hengkang ke Groupama Stadium secara bebas transfer. Mengenai alasan kepindahannya, Juninho berujar mengenai gaji dan hak lainnya yang belum dipenuhi klub. Vasco da Gama belum memenuhi kewajiban mereka terhadap saya. Jadi, saya mencari jalan hukum untuk memenangkan hak saya. Kepergian Juninho tentu membuat para fans sedih. Tetapi, kepindahan seorang pemain menuju panggung Eropa memang sudah menjadi agenda tahunan. Para bintang yang bermain di sana banyak yang merantau ke benua biru untuk bisa meningkatkan kualitas, menambah popularitas, dan memenuhi ambisi sebagai seorang pemain di tingkat tertinggi.
Perlu diketahui Kiblatnya sepak bahwa bola ya, sebelum Eropa. Juninho datang ke Lyon, klub asal Prancis tersebut selalu kesulitan memenangkan gelar juara. Sejak Juninho tiba, semua berubah. Pada musim pertamanya, dia bantu klub meraih gelar juara Liga yang mengawali dominasi Lyon di Prancis. Yeah. Sejak kedatangannya, Les Ganis menjelma menjadi Raja Ligue 1. Jauh sebelum PSG berkuasa, Lyon adalah penguasa di Liga Prancis. Oh, Benzema. Musim-musim berikutnya, Lyon yang Masih kala sangat itu muda ya. terdapat nama Juninho di dalamnya, berhasil menyabat 7 gelar Liga secara beruntun. Luar biasa. Luar biasa. Hal itu tentu menjadi sebuah raihan menakjubkan, mengingat tidak banyak klub yang bisa melakukannya. Ketika itu, Lyon begitu berjaya dengan nama-nama seperti Gregory Coupet, Sidney Goffo, dan Juninho yang menjadi ikon klub. Tidak lupa juga pemain lain seperti Eric Abidal, Michael Essien, Florent Moloda, hingga Karim Benzema yang pernah menjadi bagian skuad emas Olympique Lyon. Yeah. Selain itu, Juninho juga memiliki kemampuan dalam memimpin rekan-rekan di atas lapangan yang membuat manajer Lyon kala itu, Gerard Houllier, tidak ragu menunjuknya sebagai kapten bagi Lyon. Sangat jauh ya. Wow, luar biasa. Tidak terbaca ya oleh kiper. Sebagai gelandang serang, kualitasnya sebagai playmaker memang hebat. Namun, bukan kecepatan, dribble, maupun umpan terobosan yang menjadi senjata andalannya. Dari segi kecepatan, dia jelas kalah dari Ronaldo. Skillnya pun tidak seaduhai Ronaldinho. Namun, untuk urusan mengeksekusi bola mati, tak ada yang mengalahkan Juninho Pernambucano. Nggak ada yang ngalahin Juninho ya. Golpeo con la pierna derecha y gol. Gol para el Olympique de Lyon. Llegó el quinto ante el asombro del guardameta del Metz, Mariches. Di hadapannya, tendangan bebas menjadi senjata yang sangat mematikan untuk membunuh kiper lawan. Juninho memang dikenal sebagai salah satu spesialis tendangan bebas paling terkemuka. Sangat manis. Et but de Juninho à la 87e minute de jeu, 88 même. David Beckham. Tendangan Beckham memang indah. Roberto Carlos sangat bertenaga. Pirlo begitu elegan, tetapi Juninho hampir selalu tepat sasaran dan membuat terdiam kiper lawan. Dirinya mungkin layak dianggap sebagai yang terbaik dalam hal ini. Saya setuju. Dialah yang terbaik untuk urusan free kick ya. Wow. Lazo de Juninho, uno más. Bahkan tak sedikit yang mengakui bahwa Juninho adalah penendang bebas terbaik sepanjang masa. Benar sekali. Sebagai bukti kuat, Juninho mencetak 100 gol untuk Lyon dan 44 diantaranya ia cetak dari tendangan bebas. De cette rencontre, c'est parti pour le Brésilien. Cette frappe, le but immédiat signé Juninho. Quatrième coup franc direct de la saison pour le Brésilien. On vous promettait du spectacle. Et voilà. Sepanjang karirnya, dia mencetak total 77 gol dari situasi bola mati. Unggul jauh dari Roberto Carlos ataupun David Beckham. Menurut WhoScored, tingkat keberhasilan tendangan bebas Juninho mencapai angka 16%. Dengan reputasinya itu, maka tak heran jika ia dijuluki sebagai dewa tendangan bebas. Dewa tendangan bebas ya. Entendu Bernard. Juninho, le décalage de François Clerc qui sera disponible. Juninho qui frappe. But oh là 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 là. Que c'est bon le chef-d'œuvre de Juninho. Le chef-d'œuvre de Juninho. Il est à l'arrêt. Il le plante un but. Sebagai spesialis bola mati, tekniknya memang sangat mematikan. Selain pagar betis yang menghalangi gawang, jarak pun bukan masalah berarti baginya. Wow, setengah lapangan ya. Oh, qu'il est incroyable! Oh, qu'il est incroyable! Juninho est une star! Juninho est une star, Bernard. Il revient. Il est parti! Oh là! Oh, ça va au fond! Alors on réclame une position de hors-jeu et un joueur qui aurait gêné.
Dengan sudut seperti apapun, dia hampir selalu bisa mencetak gol lewat bola mati. Bahkan dalam posisi yang mungkin dianggap mustahil. Tendangan bebas yang Juninho lepaskan kerap berupa knuckleball. Susah dibaca. Dengan teknik ini, bola yang dilepaskan hampir tak memiliki gerakan berputar dalam lajunya. Knuckle shot yang sempurna membuat bola seperti bergoyang, arahnya sulit ditebak, membingungkan, dan sangat sulit bagi kiper manapun untuk menghentikannya. Bahkan tak jarang, kiper lawan hanya terdiam melihat tendangan Juninho. Hanya bisa nonton ya kiper lawannya. Mengeksekusi tendangan bebas mungkin sama halnya seperti melakukan tendangan penalti. Fenomenal. Luar biasa. Pemain sekelas Andrea Pirlo bahkan sampai berguru kepadanya. Hal itu terjadi jelang laga perdana Italia di Piala Dunia 2014 melawan Inggris. Dilansir La Gazzetta dello Sport, kubu Azzurri khusus mengundang Juninho ke base camp mereka di Mangaretiba untuk berbagi tips dengan Pirlo. Juninho dan Pirlo menghabiskan waktu 2 jam untuk berlatih bersama. Maestro Italia itu pernah menulis dalam autobiografinya, Juninho membuat bola melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia hampir tak pernah meleset. Tak pernah. Saya melihat statistiknya dan menyadari kalau itu pasti bukan kebetulan. Pencarian rahasia Juninho sudah menjadi sebuah obsesi tersendiri bagi saya. Kuncinya ternyata bagaimana dia mendang bola, bukan di bagian mana. Hanya 3 jari kakinya yang melakukan kontak dengan bola, bukan semua bagian kakinya. Jelas Andrea Pirlo. From distance is the newly arrived Juninho. Saat permainan tim dirasa buntu, kemampuan individu pemain adalah salah satu jawabannya. Di momen seperti ini, para pemain dengan level tendangan bebas sekelas Juninho atau Pirlo bisa memberi solusi. Andrea Pirlo langsung menerapkannya di pertandingan melawan Inggris dan dia hampir mencetak sebuah gol berkelas dengan tendangan bebasnya. Johor sudah salah mengantisipasi tendangan Pirlo, tapi sayangnya bola hanya membentur mister gawang. Teknik tendangan ini sudah coba diadaptasi oleh banyak pemain seperti Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, hingga Andrea Pirlo. Namun, tak ada yang bisa mengeksekusinya sesempurna Juninho Pernambucano. Kiper yang menjadi korban tendangan bebas Juninho sangat banyak. Mulai dari mereka di pentas domestik sampai panggung Eropa. Kiper sekelas Victor Valdes hingga Oliver Kahn yang dipandang sebagai kiper terbaik dunia kala itu juga pernah jadi korbannya. Dari semua gol tendangan bebas yang dicetak Juninho, ada 3 yang menjadi favoritnya. Hal itu dia ungkapkan kepada 442. Pertama, gol ke gawang River Plate di semifinal Copa Libertadores 22 Juli 98. Gol yang paling spesial dalam karir saya adalah di leg kedua semifinal Copa Libertadores melawan River Plate di Argentina. Tendangan bebas itu sekitar 35 meter dari gawang. Saya menendang bola sekeras mungkin, menciptakan efek putaran yang luar biasa. Gol itu kemudian memastikan Vasco da Gama lolos ke final. Sampai sekarang pun, para supporter masih menyanyikan lagu tentang tendangan bebas itu. Kedua, gol ke gawang Bayern Munchen di fase grup Liga Champions 5 November 2003. Dari 100 gol yang saya cetak untuk Lyon, 44 gol lahir lewat tendangan bebas. Satu yang paling saya ingat adalah gol melawan Bayern Munchen. Saat itu, Oliver Kahn adalah kiper terbaik dunia, tapi saya mengirim bola ke sudut atas dan dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Gol itu juga memberikan kemenangan 2-1 bagi kami. Luar biasa ya. Oh, il est bien parti. Oh, non, quel but! Quel but de Juninho à la 5e minute de cette rencontre. Oh, un coup franc. Ketiga,
adalah gol ke gawang Barcelona di babak 16 besar Liga Champions 24 Februari 2009. Kami mendapatkan tendangan bebas jauh di sisi kiri. Melihat posisinya, semua orang mengira saya akan mengirim umpan silam. Tapi saya rasa saya punya peluang untuk mencetak gol dari sana. Saya membidik target dan bola bersarang di sudut atas. Victor Valdés begitu terkejut sampai-sampai dia jatuh ke dalam gawang. Itu tingkat kesulitannya sangat tinggi ya. Free kick yang seperti itu ya. Juninho memang memiliki reputasi luar biasa dalam sejarah sepak bola. Tidak ada yang mampu menyingkirkannya dalam hal tendangan bebas. Pemain asal Brazil itu berbeda dibandingkan dengan para rekan sebangsanya seperti Ronaldo, Rivaldo, Ricardo Kakak, dan Ronaldinho dalam olah bola. Namun, Juninho memiliki senjata maut mematikan, yakni tendangan bebas. Bersama Lyon, Juninho telah mengoleksi 100 gol dan 76 assist dari 344 laga. 44 gol diantaranya berasal dari tendangan bebas. Jika ditotal, sepanjang karirnya, Juninho sukses mencetak 77 gol free kick dan memimpin daftar pencetak gol tendangan bebas terbanyak sepanjang masa. Setidaknya sampai saat video ini dibuat. Luar biasa. Sulit bagi pemain lain untuk menyamai torehannya. Yang benar-benar mendekati pencapaian Juninho hanyalah Pele dengan raihan 70 gol free kick-nya. Tapi Pele sudah lama pensiun. Rekornya itu diyakini masih akan bertahan dalam waktu cukup lama. Benar sekali. Pemain aktif yang mendekati rekornya hanya Lionel Messi dengan torehan 60-an gol. Jika ditanya dari mana awal mula kemampuannya itu berasal, Juninho membuka rahasia mengenai sepakan super dirinya, di mana dia terinspirasi dari Marcelinho Carioca ketika di Corinthians. Saya mulai dengan meniru tendangan bebas yang diambil oleh Marcelinho yang bermain untuk Corinthians. Dia adalah salah satu inspirasi dan pemain pertama yang pernah saya lihat mampu membuat bola menari di udara. Tutur Juninho. Menari di udara Tamer again. Still Juninho. They are turning it into a masterclass. Luar biasa. Setelah membela Panji Lyon selama 9 musim, kemesraan itu harus berakhir. Juninho meninggalkan Lyon pada musim 2009 di usia 34 tahun. Dia pergi dengan bebas transfer setelah klub setuju untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal. Kemudian, dia bergabung dengan Al Gharafa di Liga Qatar pada Juli 2009. Masih sangat hebat ya. Kalau untuk urusan free kick ini sempat kembali ke Vasco da Gama pada 2011, setengah musim membela New York Red Bull pada 2013. Lalu kembali ke Vasco da Gama, Juninho resmi putuskan pensiun pada Januari 2014. Juninho Pernambucano! Gol! Selama 20 tahun berkarir sebagai seorang pesepak bola, Juninho berhasil mencetak 121 gol. 77 gol diantaranya berasal dari situasi bola mati. Artinya, Juninho memiliki kans 63% untuk mencetak gol hanya dari tendangan bebas. Mengagumkan. Bersama timnas Brazil, sayangnya Juninho tidak mendapatkan kesempatan lebih. Meski dipandang sebagai salah satu gelandang terbaik di Brazil,
Tetapi dirinya kalah bersaing dari Ricardo Kakà, Gilberto Silva, ataupun Ronaldinho. Perché il pallone stava uscendo. Juninho in zona di sparo, prova! Ed è uno splendido gol! Juninho Pernambucano. Prestasi terbaiknya bersama tim Selecao hanyalah memenangkan Piala Konfederasi pada 2005 silam. Setelah pensiun, Juninho masih berjalan di dunia sepak bola dengan peran lainnya. Diketahui, pada 2019 hingga 2021, dia pernah menjabat sebagai Direktur Olahraga Lyon yang berperan sebagai perantara pelatih dan pemilik klub. Tugasnya, memastikan agar klub dapat berjalan sevisi. Era Juninho memang sudah lama lewat. Meski tidak membela klub besar Eropa, tidak meraih trofi bergengsi individu maupun tim, namun rekam jejak kehebatannya dalam tendangan bebas takkan pernah tergerus oleh masa. Pecinta sepak bola di seluruh dunia akan selalu mengenangnya sebagai salah satu spesialis bola mati terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Demikianlah kisah Juninho, seorang penembak jitu yang bersenjatakan tendangan bebas. Terima kasih, The God of Free Kick, Juninho Pernambucano. Juninho in zona di sparo, prova! Ed è uno splendido gol! Juninho Pernambucano, l'uomo dinamite. Ya Bray, itulah tadi ulasan dari ReFootball ya, channel ReFootball. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga channel Kopi Bray ya. Di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ya Bray ya. Ya itulah tadi sekilas tentang God of Free Kick ya. Kalau anak Gen Z zaman sekarang ya, anak zaman sekarang itu mungkin tidak tahu, banyak yang tidak kenal ya. Siapa sih penembak jitu, free kick, rajanya free kick, God of Free Kick? Ya itulah tadi orangnya, Juninho Pernambucano, dengan koleksi 77 gol melalui tendangan bebas ya. Kalau kita tahu, anak-anak Gen Z selama ini mungkin ya taunya cuma Messi ya, tapi Messi jauh raihan golnya di bawah Juninho Pernambucano kalau urusan free kick ya. Itulah tadi pemain yang sangat-sangat luar biasa untuk urusan free kick. Bahkan sampai Andrea Pirlo saja belajar dengan Juninho ini di saat akan menghadapi Inggris pertandingan Piala Dunia waktu itu ya. Ya, dan sekarang ya belum ada yang bisa melampaui gol free kicknya Juninho Pernambucano. Nah, untuk seorang pemain aktif mungkin yang mendekati hanya Lionel Messi ya. Lionel Messi kalau nggak salah di urusan free kick ini dia sudah mengoleksi 62 gol ya. Masih tertinggal 15 gol lagi. Ya mudah-mudahan saja Lionel Messi bisa melampaui. Tapi rasanya agak berat ya, dengan umur Lionel Messi yang sekarang ya sudah menginjak 37 ya. Ya itulah tadi sekilas tentang Pernambucano, Juninho Pernambucano.